ya Tuhan kepada kami semua. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk hubungan Simamora sektor Ciracas sekitarnya yang selalu dalam penyertaan kasih Tuhan. Dan kami berterima kasih Bapa di surga untuk perjalanan kehidupan hari ke hari. Sampai saat ini kami tahu Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Juga pada saat ini dalam pengumuman ini di keluarga Sihite Boru Simamora kami masih terus lanjut ya Tuhan. Dan terima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima, yang kami telah nikmati, yang sudah kami rasakan sepanjang kami tiba di rumah ini. Hanya kebahagiaan, sukacita yang kami alami, dan kebersamaan kami semakin kuat dan meyakinkan kami semua bahwa kedepannya juga akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga Sihite Boru Simamora di tempat ini. Apapun yang menjadi cita-cita dan kerinduan mereka, semuanya itu dengan pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan yang menopang sendi-sendi kehidupan kami, sehingga kami semua bisa melakukan kehendak Tuhan dalam setiap panggilan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur di tengah-tengah keluarga Sihite Boru Simamora tempat ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa memberkati kehidupan kita. Selalu ada berita baik ya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana anak-anak yang diperjuangkan ya, mulai dari kecil sekolah, kemudian sekarang sudah kerja, dan tahapan hidupnya selalu pas tepat pada waktunya sudah akan tiba berkeluarga. Amin. Amin. Nah itulah luar biasa, puji Tuhan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita semuanya. Memang pasti ada pergumulan ya, tidak seperti yang selalu yang kita mau, tapi bagaimana yang Tuhan mau, itu yang luar biasa. Nah maka pada siang hari ini di pengumuman kita, saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya ya, yang diambil dari Roma pasal 8 ya, Roma pasal 8. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 saja dulu yang kita bacakan, 28 atau sampai 30 ya, saya baca ya. Ya. Kita tahu Roma 8 mulai dari 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, Yesus Kristus maksudnya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa, puji Tuhan, amin. Luar biasa. Ayat 28 tadi, kata-kata ini adalah kata-kata yang memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan, kepastian. Apa? Kita tahu sekarang, bukan kita tahu nanti, tapi kita tahu sekarang. Tahu itu udah mulai sonari. Siapa yang memberitahu? Firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah. Itu kemarin, hari ini, besok juga akan tetap benar seperti itu. Apa yang kita tahu sekarang? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan bukan keburukan, ya, tapi mendatangkan apa? Kebaikan. Situasi-situasi bisa saja mengancam atau bisa saja mengkhawatirkan kita. Keadaan-keadaan bisa saja tidak mengenakan.
Keadaan-keadaan bisa saja membuat kecewa. Tapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam melalui banyak semua hal. Entah baik atau tidak baik, ada Allah, ada Tuhan yang bekerja. Membuat apa? Mengubah situasi menjadi kebaikan. Amin. Amin. Jadi tidak ada situasi di dunia ini yang akan menghempaskan, membuat hidup kita menjadi tidak berarti. Karena di dalam Tuhan kita sudah sangat berarti. Amin. Amin. Iya, itu yang harus kita tahu. Boleh kita mengeluh karena sakit, wajar. Namanya juga kita hidup di dalam kelemahan tubuh. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kasih Tuhan melebihi daripada rasa sakit itu, ada kebaikan Tuhan di balik semuanya itu kepada kita. Amin. Kebaikan. Orang yang tidak punya pengharapan itu yang tidak bisa melihat di dalam penderitaan atau rasa sakit ada kebaikan Tuhan, nggak bisa dia melihat itu. Karena itu dia akan terus mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Makanya tidak heran ada orang yang bunuh diri karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dia sakit. Ada kan? Ada. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara dia sendiri karena apa? Dia nggak punya pengharapan apapun. Pengharapan itu kan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Ya, itu namanya optimis. Kebalikannya apa? Pesimis. Pesimis. Ya. Dan cara hidupnya adalah kempis-kempis. Gitu. Ya. Ya, biar lengkap ya. Ya. Kalau orang yang punya harapan selalu apa? Optimis. Ya kan? Walaupun kempis tapi tetap apa? Tetap optimis. Ya, artinya kalau ban motornya kempis, mobilnya bawa ke bengkel, nanti juga akan kempis. Paham ya? Ya. Jadi maksudnya dia, kalau orang Jakarta bilang nggak ada matinya. Gitu ya kan? Iya, nggak ada matinya. Ya, ya. Hidup terus, ya kan? Kan begitu, amin. Iya, bukan berarti segala sesuatu yang kita inginkan menjadi bisa langsung nyata, tidak. Tapi proses Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Makanya perlu dilatih kesabaran. Orang yang tidak sabar nggak bakalan bisa melihat bagaimana baiknya Tuhan sepenuhnya. Bisa juga dilihat kebaikan Tuhan, tapi nggak sepenuhnya. Tapi orang yang sabar, bukan hanya sabar, ya kan? Kasih itu apa? Sabar. Panjang, bukan hanya sabar. Banyak orang bernama sabar, belum tentu dia sabar. Iya. Ya kan? Tapi kasih itu panjang, Sabar. Iya, panjang. Sabar. Amin. Jadi selalu ada waktu untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di balik masalah apapun yang kita alami. Itu namanya orang yang beriman. Karena Tuhan itu bukan sifatnya sementara. Dia kekal. Amin. Amin. Kuasanya kekal. Kasihnya juga kekal. Kebaikannya juga kekal. Ya berarti kita ikuti aja. Amin. Amin. Iya, itu. Nah, makanya di sini kita lihat, kalau kita lihat tadi di dalam apa namanya firman Tuhan ini, judul perikopnya saja di Roma pasal 8 itu, di atas itu, ya di atas ayat 18 itu dikatakan pengharapan anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Bisa jadi anak-anak Allah karena mereka sudah diperbaharui dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, dan hidup selamanya, dan membawa kita pengharapan yang tetap, yang stabil, bukan labil. Kalau pengharapan yang labil itu kadang-kadang nggak jelas. Itu yang kelap-kelip itu. Apa itu kelap-kelip? Abu-abu, kunang-kunang, ya kan? Hidup mati. Ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya, remang-remang itu nggak jelas itu. Ya, karena kita di dalam Kristus adalah apa? Kamu adalah terang. Terang terus dan terang terus dan terus terang. Jangan sembunyi-sembunyi, terang terus, ya kan? Terus terang. Oke? Karena apa?
Kristus terang mengatakan, akulah jalan, Kebenaran kebenaran dan hidup. Dan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu terus terang dia. Dia tidak mengatakan, ya pokoknya banyak jalan ke Roma. Itu ke Roma, lain. Ya kan? Kalau ke surga cuma satu jalan. Dan bilang, ya tujuannya sama. Cuma jalannya beda-beda. Jalannya aja udah beda. Bagaimana tujuannya bisa sama? Ya kan? Benar nggak? Iya, betul. Misalnya, aku nanti mau jalan ke Tangerang, tapi arahnya ke jalan ke arah Bogor, bisa nyampe nggak? Dia sampai dunia kiamat, nggak malah nyampe. Orang lain jalannya hanya melalui Yesus, amin. Itu mutlak. Makanya, bagaimana Allah bekerja di dalam semua situasi yang kita alami? Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa dikatakan Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya, yang mengasihi Dia. Ya, yang percaya atau yang mengasihi Dia. Bukan bagi semua orang yang mengabaikan Dia. Bagaimana Allah bisa bekerja bagi orang yang mengabaikan Dia? Ya tidak mungkin lah. Ya kan? Anak-anak misalnya di dalam keluarga kita, siapa yang paling didukung oleh orang tua? Yang mau mendengarkan nasihat atau yang melawan? Ya iya. Itu yang paling didukung. Ya kan? Tetap nggak anaknya yang bandel? Tetap. Tapi dukungannya nggak mungkin sama. Karena apa? Tidak searah soalnya. Ya kan? Makanya ada orang tua bilang, oke lah, kalau kamu nggak mau dengar nasihat bapak atau mama, silakan lakukan saja apa yang kamu mau. Nanti tanggung resikonya sendiri. Karena orang tua sudah lebih berpengalaman menjalani kehidupan. Amin. Dan itu bukan kebetulan, itu sudah merupakan rencana Tuhan. Yesus Kristus sudah jauh lebih berpengalaman daripada semua orang. Karena apa? Karena dia sudah mengalami penderitaan yang tidak mampu dialami oleh manusia siapapun. Amin. Makanya dia pikul semua penderitaan kita. Dibawa kemana? Bukan dibawa ke Gunung Kidul, tapi dibawa ke Bukit Golgota. Makanya kita harus memandang ke situ. Amin. Karena itulah titik terang yang membawa pengharapan, sukacita, kebahagiaan, berkat penuh, dan kesatuan di dalam kehidupan kita. Lain daripada itu nggak ada. Ya, banyak orang menaruh pengharapannya pergi kemana, pergi ke dukun, pergi kemana lah itu orang pintar, mana pintar itu, ya kan? Sok pintar itu namanya. Nggak ada gunanya, sia-sia. Pergilah kepada anak Allah yang sudah memikul semua tanggung jawab kita dan segala dosa kita di Bukit Kalvari, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Dia ada di mana? Dia ada di hati kita. Amin. Dia ada dalam kehidupan kita, ada dalam keluarga kita. Itu sebabnya, ya, dikatakan tadi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, hanya orang yang mengasihi, yang mengerti bagaimana arti kesetiaan. Kalau tidak ada kasih, nggak ada kesetiaan. Makanya hancur-hancuran banyak rumah tangga di kehidupan bermasyarakat kan. Kalau kita lihat kan, apa tontonan yang paling gampang melihat rumah tangga yang berantakan? Di mana? Kisah seputar. Iya, kalau kita mau ingin lihat rumah tangga yang berantakan, contohlah, lihatlah, bukalah channel apa seputar info mengenai selebritis. Apa sih selebritis? Orang yang memiliki apa? Tingkat ketenaran yang paling tinggi. Ketenarannya apa? Ketenarannya hancur. Ya kan? Tidak bisa dicontoh. Yang bisa dicontoh satu-satunya adalah apa yang dilakukan oleh Kristus untuk kita. Karena kasih itu adalah pengorbanan. Apalah artinya cinta tanpa Pengorbanan. Nggak tahu dia. Kan lagu. Ya itu lagu dan kadang-kadang itu lagu dia. Iya. Nah, itu. Ya. Tapi itu memang benar kalau kita apa artinya kasih tanpa apa pengorbanan? Itulah kasih Kristus. Dia mati untuk kita. Amin. Amin. Luar biasa. Itulah yang kita contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Ya. Sekarang kalau keluarga Butar-Butar, Boros Mamora,
sama perak, ya kan? Mereka melihat, oh iya, ternyata yang diperjuangkan selama ini benar-benar memang tidak sia-sia dan terus semakin meningkat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga mereka. Amin. Iya, terus menyambut segala kebaikan Tuhan. Makanya tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Karena yang membuat semuanya itu adalah kasih Tuhan. Ya. Dan tidak akan pernah dijauhkan kita dari kasih Tuhan. Karena kita ini udah ditebus mahal. Amin. Ada nggak ibu-ibu membeli emas, terus asal taruh aja di situ di atas meja makan atau meja depan? Ada nggak? Enggak, pasti dibungkus. Bila penting 7 lapis dibungkus. Ya. Tempatnya pun kuncinya 2 gemboknya. Iya. Iya. Supaya apa? Siapa tahu ada yang menduplikatkan kunci yang satu lagi nggak bisa. Ya disangka orang rumah. Iya, makanya. Curhat. Karena apa? Dia dengarkan. Poinnya harus dapat. Ya kan? Ini bukan hanya sekedar kita tahu. Poinnya apa? Segala sesuatu yang mahal ditebus itu harus dilindungi dengan baik. Siapa yang ditebus? Kita. Ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Maka kita harus tahu kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya. Amin. Makanya Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan di luar Tuhan ya, nggak bakalan ada. Di luar Tuhan nggak ada sukacita yang sejati. Yang ada adalah kepura-puraan. Ya kan, pura-pura bahagia, ya pura-pura setia, tapi aslinya nanti akan keluar. Sebenarnya dia bukan orang yang setia. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia sudah diperbaharui oleh kasih Kristus dengan kasih yang murni dan kasih yang tulus. Harus itu yang berlaku di dalam keluarga kita. Amin. Tidak boleh ada kepura-puraan. Harus murni, harus tulus. Karena itulah dikatakan tadi. Karena kita ditentukan oleh Allah dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus yang menjadi yang sulung. Tahu ya, yang sulung pernah saya sampaikan. Ya, kalau di kampung itu pisang yang sudah matang biasanya akan matang sekaligus apa satu dua itu yang sulung namanya. Ya, buah sulung. Tapi pastikan saja kalau itu sudah mulai ada yang matang 1, 2, pastikan itu udah bisa ditebang karena apa? Pasti akan matang semuanya. Sama seperti itu. Jadi Kristus adalah buah sulung yang menjadi gambaran kehidupan kita, di mana Yesus Kristus menderita, tapi tidak selamanya. Dia dikuburkan, tapi tidak selamanya. Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup selama-lamanya. Dan kita selalu bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, maka temuan kita, apapun pergumulan kita, ya, kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Supaya semua melihat bahwa kita ini bukan hidup egois, tapi hidup mengasihi. Amin. Orang tua sekalipun berjeri lelah, berjibaku, berkorban mati-matian hanya untuk membesarkan anak-anak supaya mereka berhasil. Sampai mungkin ada juga yang tadi cerita sampai sakit mah, ya mungkin karena menahan apa? Bagaimana supaya bisa ada untuk ya, itu pengalamannya ya kan, supaya apa? Memikirkan masa depan anak. Benar nggak? Iya, kan gitu. Apakah anak itu memikirkan betapa beratnya beban orang tua? Tidak katanya. Namanya juga anak-anak. Tapi ingat suatu saat mereka akan mengasihi orang tua dengan segala kebaikan. Amin. Ya. Makanya kita harus tetap mengasihi mereka sekalipun mereka belum mengerti. Ya kan? Waktu Yesus kan mencuci kaki murid-muridnya itu kan dibasuh. Kan murid-muridnya bilang, jangan Tuhan. Kok Tuhan membasuh kaki kami, siapa yang lebih tinggi sebenarnya? Tapi Yesus bilang apa? Sekarang kamu belum mengerti, tapi suatu saat nanti kamu akan mengerti. Bahwa apa? Bahwa orang yang disebut orang yang baik itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan
bukan hanya untuk dirinya sendiri. Amin. Biarlah pengumuman kita semakin bermanfaat, terutama untuk keluarga kita, pengumuman Semamora, Orbere, dan juga untuk orang sekitar lingkungan kita semuanya, biar menjadi manfaat yang lebih besar lagi, dan Tuhan yang mengerjakannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera, sukacita, dan optimisme, kebaikan, dan juga keberanian untuk menghadapi kenyataan kehidupan, dan kami tidak takut karena ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya, dan kami pun akan hidup setia kepadamu sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam namamu, kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Mau lihat?